korteks medula pelvis, arteri glomerulus, dan kapsula Bowman. Lalu 3 tubulus, proximal, distal, collectivus, dan ductus coligens. Semuanya anatomi renal. Kita pengen sebenarnya fokus gimana caranya bukan bikin Nala jadi anak pintar, tapi bikin Nala jadi anak yang kurios sebenarnya gitu. Sehingga poinnya di sini gimana caranya supaya Nala tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Hafla Naladipa Fienjaya atau yang akrab dikenal sebagai Nala adalah anak berusia 5 tahun yang viral karena kemampuannya menghafal anatomi tubuh dan mengenal tabel periodik. Di balik itu ada pola asuh dari kedua orang tuanya, Ayah Ridwan dan Ibu Sofi, yang sekarang bekerja sebagai full-time working parents di perusahaan FMCG di Indonesia. Pola asuhnya berangkat dari satu tujuan sederhana, bukan membesarkan anak yang pintar, tapi anak yang punya rasa ingin tahu tinggi dan punya minat tinggi dalam belajar. Waktu awal anatomi juga selain tadi yang metamorfosis, kita tuh suka beli buku. Kalau satu series kan banyak bidang ya gitu kan. Beli buku berbagai bidang, terus pelajari semua, dan di suatu waktu saat kita minta, iya silakan Nala mau ngambil buku apa buat belajar. Dia selama beberapa hari ngambil anatomi terus. Nala ini kardiovaskular, bukan kayak gitu. Kardiovaskular. Ah ya, ada nada. Ada nada, ada penekanan, dia bakal langsung remind, langsung nempel. Kalau dia tertarik, dia akan bawa itu ke meja makan gitu loh buat ngobrol. Karena saking tertariknya. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang seputar motherhood, self-development, and career. Nah, tamu kita kali ini tuh istimewa banget karena siapa nih yang udah pernah ngeliat konten viral Nala yang udah sering hafal anatomi tubuh, tabel periodik di usianya yang 5 tahun. Aduh, keren banget ya pokoknya. Tapi lebih dari itu, biasanya kan kita tanya nih makan apa ya kok bisa sepintar ini. Cuma kita mau tanya lebih dalam tentang pola asuh, kebiasaan langsung, karena kita akan dihadiri oleh Ayah Ridwan dan Ibu Sofi. Selamat datang. Halo. Spesial juga nih ada Nala. Halo Nala. Hai, tos dulu yuk. Oke, apa kabarnya? Excited? Are you excited? Yes. Gimana nih ya kalau Ayah Ridwan sama Ibu Sofi, kan panggilnya ayah ibu ya, Nala ya. Jadi kita samain aja ya. Sekarang lagi sibuk apa? Kalau aku masih sibuk kayak biasa sih Kak, ngantor gitu kan. Aku sebagai researcher juga di perusahaan FMCG di Indonesia. Dan juga sibuk ya sebagai ayah lah. Ngajarin Nala, nemenin Nala belajar ya. Kadang juga ngisi-ngisi kayak gini juga sih. Ya, aktif juga berbagi kontennya di media sosial nih kan. Betul. Emang menginspire banget. Apalagi aku mama-mama baru nih, kayak wah ini kok keren banget nih. Kalau Ibu Sofi sekarang juga lagi kerja juga kan ya. sama, Jadi kerja. kedua working parents full time nih. Nah, sekarang kerjanya sebagai apa dan mungkin kesibukannya ngapain aja? Kalau sekarang kerja di product innovation di FMCG company gitu kan. Kesibukannya ya berarti tadi ya pekerja, kemudian punya 2 bocil juga. Udah punya adik ya? Udah Nala punya ya? adik, baru umur 2 tahun. Wah, ya kan. seumuran sama Launa nih, bisa main. Lagi aktif-aktifnya kan. Ya, itu sibuk tuh mengurusi keaktifannya mereka, kemudian sama juga bantuin konten, dan kita juga lagi mencoba belajar lagi tentang ilmu parenting dan sebagainya, karena kan banyak banget tuh ilmunya, jadi kita mencoba mendalami beberapa bidang ilmu itu gitu. Iya, apalagi kan kalau parenting ini selalu berkembang terus ya. Iya. Kayaknya dulu 2 tahun, sekarang 5 tahun beda lagi ya. Iya. Nala, kalau banget. Nala sekarang Nala sibuk ngapain? Nala sekolah. Kalau di sekolah belajar apa Nala? Belajar mathematics, science. Oh, kalau Nala paling suka belajar apa? Mathematics, science, only. Only apa? Kan ada drawingnya juga, ada singingnya, Nggak coloring. cuma ada drawing sama singing doang. Oh, singing juga ada. Berarti Nala
Oh, singing juga. Iya, Jadi singing. boleh tahu nggak Nala ini sekarang kegiatannya apa aja nih yang diikutin? Nah itu selain sekolah ya, Mm-mm. jadi dia ada kegiatan kayak les, jadi kayak ballet kelas, Oh. ada math kelas juga, ada swim kelas, ada vokal kelas juga, ada mengaji juga. Kelas. Ya sebenarnya supaya dia nambah kegiatan aja ya, jadi bukan pengen bikin Nala sibuk sebenarnya. Karena kalau kita mikir kalau sekolah itu untuk fondasi ya, tapi kalau kegiatan-kegiatan itu lebih untuk ngasih identitas buat Nala, supaya kita pengen ngasih ruang buat Nala untuk mengenali dirinya sendiri, karena lewat sekolah kayaknya nggak cukup gitu. Dan kan kalau misalkan balet ngajarin Nala lebih apa? Percaya diri. Percaya diri. Oh, bener ya. Postur tubuh Postur dia juga tubuhnya kan jadi kebentuk. bagus. gitu. Terus renang mengajarkan ketahanan, keberanian. Kita juga ajarkan dia math supaya dia bisa punya problem solving mindset juga. Kita juga ngaji juga kan. Itu untuk lebih memperkuat akhlak dan spiritual groundingnya. Jadi kita coba, karena kita yakin anak kecil ini tuh punya multidimensi ya, punya sisi science, punya sisi seninya, punya sisi spiritualnya. Jadi kita pengennya tap in semuanya sih. Jadi jangan sampai hanya di sekolah aja gitu sih. Berarti itu usia berapa kalau dari balet terus juga les ngaji itu biasanya dari usia berapa ya kita anggap siapnya? Sejak anaknya tertarik di bidang yang lain sih. Kayak nyanyi juga kita awalnya mulai dari Nala tuh sering banget tiba-tiba nyanyi. Terus tiba-tiba, Ibu Nala udah bikin lagu baru loh. Nala udah gitu. bisa bikin lagu. Iya, sering banget tuh bikin lagu-lagu. Dari lirik-lirik dia kayak gitu. Oh, ya udah kita cobain gitu. Bikin lagu sendiri. Bikin lagu. Kalau Nala mau nggak nih nyanyiin salah satu lagu yang Nala bikin? Apa? Tulang kranium mandibula coba. Ulang. Boleh tulang. Lagu tentang tulang. Iya. Ini Nala yang bikin lagunya. Wah, Bareng ayah ibu ya. amazing. Coba. Ayo. Gimana? Kranium mandibula. Coba Om Ti dengerin deh. Yeay. 1, Nanti 2, penonton. 3. Cranium, mandibula, maxilla, zygomatic, frontal dan varietal, lateral, occipital, nasal, clavicula, scapula, stersus, costehumerus, radius, ulna, carpals, metacarpal, phalanx, cervical, vertebrae, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx, pelvis, femur, patella, fibia dan fibula, tarsal dan metatarsal. Wah, tangan dulu dong Nala. Onti pas dengernya ini lirik apa Onti udah nggak inget lah pelajaran biologi, tapi itu kamu tadi sebutin nama-nama tulang ya? Iya. Wow, pakai ini ya, pakai nada lagu Indonesia Lagu, ya. Lagu Keren nasional banget. Indonesia. Sejak kapan Nala bisa mulai menghafal seperti itu, Ibu? Menghafal itu sebenarnya kan kalau proses menghafal itu dari lahir juga bayi tuh udah mulai menghafal ya kayak. Cuma kalau misalkan khusus untuk anatomi itu sekitar umur 2 tahunan pas dia udah mulai terpapar dengan anatomi. Dimulai dari dia menghafal suatu proses pencernaan kan. Dia tahu makanan tuh masuk kemana, lalu kemana kayak gitu. Itu di 2 tahun mulai 2 tahunan. ngertinya. 2 tahun. Berarti emang udah diekspos dari lama kah? Kayak dari usia berapa dikasih unjuk? Atau prosesnya gimana tuh sampai 2 tahun akhirnya pas udah mulai lancar ngomong kan? Bisa kelihatan nih hafalannya. Prosesnya sih sebenarnya dari observasi saat kita lagi bacain buku. Jadi kita tuh bacain buku, terus ada satu kalimat metamorfosis, pas dia denger itu dia ketawa-tawa. Gitu. Metamorfosis. Iya. Kita juga, hah, kenapa emang ada yang lucu gitu kan? Kok ketawa? Terus kita ulang lagi Kita kan? ulang lagi, ketawa lagi gitu. Iya. Jadi kayak Itu oke, usia, itu itu usia 1,5 1,5 tahunan ya. kayak gitu. Oke, kita coba cari kata yang lain yang sejenis itu tuh Kak, gitu kan. Yang ada pengulangan atau cukup unik lah kalau kita dengar gitu. Dan dia menunjukkan reaksi, matanya berbinar, dia ketawa-tawa gitu. Pengen diulang gitu, ditunjuk lagi gitu. Jadi karena keterbatasan ilmu kita juga, kita tuh mikir apa ya gitu kan, bahasa yang memang seperti ini. Oh ya udah kita coba biologi, anatomi gitu. Akhirnya kita kasih lah gitu kan beberapa materi tentang anatomi mulai dari dirinya sendiri, karena kan ada di tubuh dia dan dia bisa merasakan kayak gitu. Dan akhirnya dia juga
suka dengan itu, dia mengulang dan karena seringnya pengulangan akhirnya dia juga hafal. Oh, jadi Gitu. bahkan dari 1,5 tahun tuh udah dikasih buku anatomi atau Iya. pakai yang 3D. Terus Iya. cara bacainnya tuh gimana ya? Karena nih aku cerita pengalaman ya, anak-anak seusia 1,5 tahun, anakku juga ya, itu kan kadang suka lari karena bosan gitu, itu kan jadi Nah, tantangan. ini juga kayak lumayan challenging sih Kak. Jadi kita coba apa ya? Kita pengen sebenarnya fokus gimana caranya bukan bikin Nala jadi anak pintar, tapi bikin Nala jadi anak yang kurios sebenarnya gitu. Sehingga poinnya di sini gimana caranya supaya Nala tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kalau kita ngasih stimulusnya biasanya apapun topiknya yang Nala tanyakan kita harus excited banget menanggapinya. Harus penuh excited. Mau menarik atau tidak harus excited. Pertama itu wajib. Karena itu kita memberikan ruang aman buat Nala untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran dia. Kedua, ketika dia udah excited, kita jawab jangan ngasal, jangan singkat. Karena kalau singkat ya udah itu beres di saat itu juga kan. Kita explore, kita ikutan mendalami proses eksplorasi mencari jawaban. Kalau Nala nanya, kenapa sih kita bisa bernafas? Kita jawab ya karena kita punya paru-paru, udah selesai. Kalau misalkan kita jawabnya, Nala, menurut Nala, kenapa ya? Mau kita cari tahu bareng nggak? Nah, akhirnya cari tahu bareng, kita kasih sesuatu yang lebih seru daripada itu. Ini jadi partner yang paling seru lah, Kak. Nah, nanti dari situ baru akan kelihatan. Dia itu tuh bakalan, kalau jawabannya kita menarik, penyampaiannya seru, dia bakal nagih, sehingga curiosity itu tumbuh dengan natural sebenarnya. Jadi nggak ada istilah, nah yuk belajar, nah yuk Enggak. ini enggak. Makanya tadi aja kan, tunggu aku mau belajar dulu gitu kan, mau beresin coding dulu gitu kan. Nggak disuruh tuh, maunya ya begitu sih, jadi natural aja. Iya, sama kitanya juga kayak harus ngerti sih Kak, kan memang anak tuh punya batas konsentrasi di waktu tertentu Betul. gitu. Jadi kayak bukannya jadi emosi tapi oh iya emang wajar gitu. Batas waktu konsentrasi mereka 10 menit dan itu tuh bukan jadi nggak mau belajar, cuma ganti topik aja gitu. Kadang kan tadi emang lagi baca buku tema anatomi terus dia udah nggak fokus di sana, mau ganti yang lain ya why not gitu. Nggak apa-apa kan. ya, Iya. jadi nggak harus saklek ya. Oke Nala, kita main game yuk. Yeay, Ayo. kan Ready? tadi Nala For the game? udah nyanyi tulang ya, wah keren banget tuh. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Oke. Silakan. Onti mau nunjukin foto, terus Nala tebak aja ini apa ya? Iya, Oke, Friendset. kita mulai. Ini apa itu? Apa ini? Itu ginjal. Oh, dia udah punya nyanyinya juga. Oh, udah punya Ginjal. nyanyinya. Ada. Iya, coba Oke. nyanyi ginjal gimana? Tadi ini ginjal ya. Kalau nyanyi ginjal oh iya, gimana? renal ginjal. Iya, gimana? Nala mau nyanyi? Oke, yuk kita coba. Yuk, Onti sebut ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Cortex medulla pelvis, arteri glomerulus, dan kapsula Bowman. Lalu 3 tubulus, proximal, distal, collectivus, dan ductus colligens. Semuanya anatomi renal. Weh, Nala kayak kalau SMA ujian ginjal udah tahu ya. Udah apa ya? Nyanyi dulu baru Nyanyi ngerjain. dulu ya. Oke, Onti punya game lagi. Ini Wah, kali itu ini beda lomba. nih, bukan anatomi tubuh nih. Ya, Tapi tada. iya molekul. Wah. Itu apa? Formalin. Oh, aduh Onti aja nggak tahu. Apa? Onti udah lupa. Formalin tuh ada unsur apa aja di situ? Ada 2 hidrogen, 1 karbon, 1 oksigen. Wah, kamu katanya hafal tabel periodik ya? Mana tabel periodik? Oh ya ini Onti ada yang lain nih atau yang mirip-mirip dulu ya. Kalau ini apa nih, Nala? Urea atau karbamide. Oke. Dia nggak ada nyanyi-nyanyian sih. Nggak ada ya, tapi bukan cuma lah, itu udah tahu. Onti aja lupa loh, Nala ya. Coba kalau ini apa, Nala? Karbon dioksida CO2. Iya ya. Hebat Nala. Nah, udah Nala. Coba ya, kalau ini Nala ada nyanyiannya nggak? Ada. Ada. Wah, Itu Coba. apa tuh? For section of uterus, fundus, corpus, isthmus, cervix, 3 tissue layers of uterus, endometrium, myometrium, and the outmost part of it is the perimetrium. Fundus connect to fallopian tube, cortex
when egg implanted. Dia hafal itu gara-gara pertanyaan menstruasi ke ibunya. Oh, Terus kapan kita Nala jadinya nanya, bikin. nanya tentang Nala yang nanya gitu, penasaran. Ya awalnya sih kan dia lihat ayahnya sholat terus nanya, ibu udah sholat belum gitu Oh. kan. Terus aku jawab nggak sholat, lagi menstruasi. Terus dia nanya menstruasi itu apa gitu. Curious ya. Susah ya Susah. menjelaskan gitu. Harus berpikir ya. Iya. Banyak. Dan kebetulan kita ada buku anatomi, ya udah kita jelasin gitu Oh, kan. jadi jelasin jawabnya langsung sambil dikasih lihat gitu Iya. ya. Iya, biar karena kan nggak kebayang ya sebenarnya yang ada di agak tubuh kita susah. apa gitu. Jadi nggak kelihatan. dengan adanya media tuh sangat membantu untuk belajar itu Itu sih. umur berapa mulai curious nanya? Berarti kan tuh logikanya udah jalan banget ya. Lompat Kamu yang ingat Nala nanya yang 4 early tahun. 4. Ya. Oh. Nah ini tuh jadi penasaran banget ya. Kan aku juga sempet nanya ini ke audiens kira-kira mau nanya apa. Nah salah satunya adalah stimulasinya dari lahir atau dari hamil. Itu ada nggak ya cara-caranya? Karena kan pasti kayak gini tuh nggak tiba-tiba kan ya, udah dipupuk stimulasinya sejak dari bayi, baru ketika dia bisa mengungkapkan kata-kata tuh mulai kelihatan. Nah, ada nggak sih stimulasi khusus yang dilakukan sejak hamil? Ini kita mau disclaimer dulu ya kayak yang kita sharing ini memang berdasarkan pengalaman kami yang kami rasa ini tuh memang cocok buat Nala gitu kan. oke. Jadi memang setiap orang kan berbeda, jadi pasti beda-beda. Kemudian kami juga menerapkan kita pakai satu dulu deh gitu. Kenapa? Karena kan Nala tuh lahir pas COVID, hamil juga pas COVID. Oh, angkatan COVID ya Nala ya. Nah pas COVID banyak banget kan seminar parenting dan lain-lain, teori ini, teori itu gitu. Banyak banget. Kita juga kayak burnout juga ya. Banyak banget mana yang harus kita terapkan gitu. Akhirnya kita memutuskan oke, kita ambil satu dan fokus. Nah pas hamil kita fokus untuk menstimulasi di suara dan sentuhan gitu kan. Kalau suara ya sering kita ajak ngobrol, kita perdengarkan murotal, ngaji gitu. Kemudian kita kadang bercanda, mungkin jangan-jangan Nala tuh karena sering denger kita meeting kali ya. Kan lagi Online banyaknya meeting ya. WFH ya gitu. Kebetulan posisinya tuh kayak gini, ini laptop, ini perut saya. Jadi speaker laptopnya kena perut gitu. Jadi mungkin dia mendengar Iya, bahasa asing itu tuh Iya. udah common sejak hamil. Jadi dia suka gitu. Itu kalau suara. Kemudian kalau sentuhan ya biasa saya atau ayahnya gitu kan suka ngelus perut buat ngasih tahu kita ada di sini lah Nala kayak gitu sih. Itu fokus pas hamil. Terus pas dia lahir kita fokus untuk tidak overstimulasi Oh, gitu. gitu. Jadi kayak buku yang kita pilihnya yang monokrom. Kemudian mainan yang kita pilih yang mengeluarkan hanya satu suara. Tekstur juga kita lama Satu per ganti satu. mainan ya, enggak Iya. yang mainannya banyak dia pilih, enggak dia fokus dulu. Kemudian bahasa juga Kak gitu. Jadi sejak lahir kita pakai bahasa tuh sama. Saya ngobrol ke suami maupun ngobrol ke Nala sama gitu. Makan ya makan, bukan mamam gitu. Biar dia tuh tidak bingung kok ada satu Dua kegiatan Dua bahasa. dua bahasa Iya. gitu. Jadi bukan di bahasa bayiin, enggak Bukan ya. di bahasa Sudah bayiin. bahasa ya sehari-hari kita. Iya. Gitu. Jadi memang kita coba untuk tidak overstimulus. Kemudian usia 1 tahunan kita tuh alhamdulillah dapat buku gitu dari teman tentang child sense gitu. Jadi kayak anak tuh tipe belajar seperti apa. Nah pas kita amati Nala tuh ternyata dominan di audio. Oh, ada itu tes di usia 1 tahun. Bahkan dari lahir juga ciri-cirinya tuh kelihatan gitu. Jadi pas kita baca buku, oh ya Nala ini. Jadi kita kayak oh kayaknya audio gitu. Tapi bukan tes gitu sih, kayak observasi natural kita. Jadi kayak di bukunya ada guideline gitu. Oke. Kalau jadi kita ngeliatin pattern anak kita, jadi supaya tahu stimulasinya apa gitu sih. Oh, Contoh jadi lengkap bukan banget. tes buat anaknya Bukan. tapi lebih buku panduan gitu ya. Lebih ke ini apa ciri-cirinya anak-anak itu seperti itu gitu kan. Nah pas kita amati Nala tuh contoh sederhananya ya, kalau bobo maunya ditepuk-tepuk. Nah tepukan itu kan adalah suatu ritme dan biasanya ritme itu adalah ciri-ciri anak audio kayak gitu. Jadi cara belajarnya kita coba banyakin porsinya di bagian audio. Makanya tadi bacain buku kenapa dia suka? Karena kita bacainnya pakai
tonality, ekspresif, pakai nada suara gitu kan. Terus kalau mau ngajak dia melakukan sesuatu pakai nyanyian juga gitu. Mau bersih-bersih kan ada ya lagu bersih-bersih ya gitu. Kita nyanyiin dia sambil bersih-bersih kayak gitu sih. Jadi dengan mengenal tipe dia seperti apa belajarnya, kita menyesuaikan itu. Stimulusnya juga diperbanyak di sana porsinya. Tapi kita juga belajar kan, jadinya kita juga kayak bukan cuma mengenali anak kita, jadi kita sebagai orang tua kita harus saling mengenali juga. Aku anak visual. Kamu anak apa sih? Aku taktil. Taktil. Kalau misalkan jadi bukan hanya fokus aku harus mengenali anak aku tipenya apa, pasangan juga harus saling tahu gitu sih. Boleh ceritain yang case yang aku nggak suka Oh iya, berantakan. jadi kan Itu juga sadarnya gara-gara Iya, ini. betul. Gimana tuh ceritanya? jadi kan Nala tuh ya anak audio, jadi dia tuh nggak terlalu bermasalah dengan ruangan yang berantakan dan lain sebagainya. Ayahnya anak visual, pengen yang semuanya rapi, cantik, teratur gitu. Waktu kita belum mengenal itu tuh kan jadi memancing emosi ya sebenarnya. Kenapa sih anak aku berantakan banget terus. gitu? Tapi kalau makan tuh kan kemana-mana nasinya ini kotor Iya. banget. Itu Iya, Biasa gitu. ya anak Iya. udah makan. awalnya nggak suka. Aku kan anak visual. Akhirnya setelah belajar sharing bareng, oh ternyata itu kan proses dia belajar. Aku harus lebih berempati juga, dan itu ada proses ya dia untuk mengenali diri dia sendiri juga kan sebenarnya. Dan kita jadi memaklumi, oh karena aku visual, makanya melihat berantakan aku lumayan emosi gitu. Jadi understanding anaknya, understanding orang tua, understanding gapnya di mana nih perbedaan cara belajar. Jadi kita lebih bisa chill lah gitu. Kalau boleh tahu bukunya apa nih? Karena kayaknya poin yang penting ya untuk kita cek. Kita tipe belajarnya tuh pakai apa yang cocok. Child sense ya. Child Judulnya sense Child ya. Sense. Oke, nanti kita Itu kayak buku lama banget sih. Buku lama karena kita dikasih sama superior di kantor. Itu juga bekas dia pakai juga waktu pas dia membersamain anaknya. Terus dikasih waktu pas kita hamil, ini tolong dong dibaca ini buat kamu. Tapi buku telat bekas bacanya baru sebenarnya. umur 1 tahun gitu. Iya. aku belum baca, jadi aku lebih telat lagi nih ya. Ini habis ini kita baca ya. Nih buat notes harus cari tahu lebih lagi. Karena sekarang lebih ke observasi pribadi sih ya. Iya, Cuma di betul. situ ada panduannya. Iya. Oke. Betul. Kalau Nala cita-citanya jadi apa? Veterinary surgeon. Oh, I want to help animals. I want to keep all the animals healthy. oh, you love animals, Nala? Yeah. What is your favorite animal? Cat. Cat. Everyone loves cat. They're so cute. Nala sekarang lagi suka belajar tentang apa? Anatomy. Oke. Tadi yaudah Nala mau baca buku dulu. Kamu baca coding yang tadi? Kamu mau baca. Jadi tadi aku pas dateng Nala lagi megang buku coding nih ya. Kalau coding kamu belajar apa Nala emangnya? Berhitung, mewarnain. Wah, seru banget sih. Tapi sebelum Nala mau lanjut belajar coding ya, Aunty boleh tanya nggak? Nala kenapa suka belajar? Karena seru. Seru. Oh, Nala lebih suka main atau belajar? Belajar. Belajar sambil bermain Belajar ya. sambil main. Karena dibuat ayah ibu seru. Dia nggak bisa ngebedain sebenarnya sih. Karena emang kapan dia belajar, kapan dia main, ya semuanya menurut dia itu bermain. Padahal itu tuh proses belajar kan. Segala sesuatu mungkin ya kayak main Legonya terjatuh, dia belajar juga kan akhirnya. Kenapa sih Lego itu bisa jatuh? Mungkin dia kurang rapat masangnya, atau building blocknya kurang match, misal kayak gitu. Jadi belajar juga sebenarnya padahal bermain kan. Dan makanya dibawa enjoy terus kan sama ayah dan ibu. Iya. Nala mau lanjut baca buku codingnya? Ya. Nanti kita main lagi ya Nala. Oke. Oke, tos dulu. Thank you Nala, nyanyiannya keren banget pokoknya ya. Aduh, tadi kan benar-benar
Keren banget ya, Nala tuh usia segitu tuh udah bisa hafal. Tapi juga aku penasaran nih kalau di rumah tuh daily rutinnya berarti seperti apa ya? Mungkin kan setiap tahapan umur berbeda-beda ya. Tapi apa nih keseharian yang diberikan ke Nala supaya dia ya bisa belajar sambil juga enjoy dengan apa yang dia pelajari? Ya kalau keseharian ini sih tadi kan sekolah, les-lesnya juga sekarang tuh les dia tuh kan ada 5 ya kayak, tapi dia tuh selalu pengen nambah lagi les, Oh, dia les. Jadi request. kita tuh kadang suka ya diskusi juga sama Nala langsung, kita juga komunikasi, ini terlalu banyak nggak ya gitu kan, takutnya overstimulate dan burnout gitu. Tapi ya karena komunikasinya 2 arah juga sama Nala, kita suka nanya, Nala, kamu masih punya energi nggak gitu kan? Ya masih kok, oke. Kadang dia juga bilang kok kalau lagi capek, makanya kita agak stop. Nah, jadi sekarang saat ini ada les-les itu yang dikerjain. Dia kebanyakan ya kita seimbangin sih, ada waktu untuk main sama adiknya, main sama temennya. Karena dia suka ngebujukin kita, boleh nggak sih setiap hari Senin aja pulang sekolah pengen ke rumah temennya. Oh. Jadi setiap hari Senin itu kita bolehin. Jadi sama mbaknya tuh nggak langsung pulang ke rumah, main sama teman-temannya dulu, baru pulang ke rumah buat makan gitu sih. Oke, jadi emang tanyain juga ya, tapi Betul. malah Nalanya yang pengen tambah-tambah Iya. pelajaran terus ya. Kita agak lagi stop dikit sih. Nah ini kan sekarang kalau udah sekolah ya, nah kalau sebelum sekolah tuh kan tadi cerita Nala mulai N2 ya, itu tuh usia 3 tahun ya. Iya. Nah sebelumnya ini kan yang istilahnya full nih di rumah gitu ya. Itu rutinitas yang dibangun tuh seperti apa ya? Apalagi itu kan 1000 hari pertama periode Iya. krusial ya. Nah, waktu Nala baru lahir itu kan memang lagi COVID tuh, Kak. Ya kan? Kami ada di rumah gitu. Jadi rutinitasnya setelah dia bangun udah beres gitu ya sama mbaknya gitu. Kadang ikut kita meeting gitu kan. Kalau di sela-sela istirahat kita main bareng bersama gitu atau tidur siang bersama gitu. Lalu dia juga sering diajak keluar sama mbaknya, menyapa tetangga dan sebagainya, main di playground. Nah, baru kemarin tuh mbaknya tuh PP. Jadi jam 5 udah serah terima, nih anakmu gitu kan. Kita tutup laptop sama Nala berkegiatan. Banyak juga kegiatannya di sore hari. Kadang kita jalan-jalan keluar lihat kalau di kota tuh ya Kak, lihat kambing, lihat sapi itu kan suatu hal yang Sesuatu aneh ya. banget. Kan, gitu. Iya, kita Kebetulan di lingkungan rumah ada lapangan yang biasa dipakai warga buat ngasih makan lah kambing, sapi. Nah, Oh beruntung ya, jadi kayak farm Bisa vibes-nya dapet ya. nggak usah bayar kan, gitu kan. Kita ajak ke sana lihat. Yuk kita hitung bareng-bareng gitu saat lihat. Iya. Itu warnanya apa gitu. Jadi kita mengajarkan dia juga observasi tuh lagi jalan-jalan sore. Malamnya ya biasa ya rutinitas baca buku bersama, bermain bersama, tidur bersama. Jadi karena kan ayah dan ibu sekarang tuh dari sebelumnya ya juga keduanya full time working parents ya. Nah biasanya suka apalagi mama-mama ya suka guilt gitu ya kalau aku kerja ini gimana ya waktu sama anak. Tapi kan sebenarnya ngelihat Nala sekarang tumbuh dengan luar biasa curious aja tuh udah ya working parents pun juga bisa gitu. Nah itu bisa diceritakan nggak berarti rutinitasnya kalau tadi aku tangkapnya kan emang full kerja, kadang ikutan meeting, tapi setelah selesai kerja tuh benar-benar udah full ya itu sudah dijadwalkan kegiatannya apa aja atau gimana tuh ngaturnya? Jadi kita kalau sekarang ya gitu, kalau WFH ya kan campur-campur ya, susah banget gitu mengaturnya. Kalau sekarang kita udah ke kantor, kita saat di kantor full kerja gitu. Kadang nanya anak kabarnya apa, gimana, lagi apa gitu. Nah pas di rumah kita full untuk anak gitu. Kita usahakan tidak lagi pegang kerjaan, kita tidak pegang HP, inget-inget email kayak gitu. Jadi emang full hadir buat anak. Nah, kurikulumnya apa atau udah direncanakan atau belum? Biasanya kita lebih ke kalau skill yang harus dimiliki anak kita mengacu ke Denver tuh gitu, harus udah bisa usia berapa. Nah itu biasa kita latihan, misalkan usia 1,5 tahun atau apa harus udah bisa megang gunting. Nah berarti kita beliin gunting anak, kita menggunting bersama kegiatannya kayak gitu. Tapi di luar motoris, skill dan lain-lain,
kita serahkan ke Nala sih. Jadi kita tuh Nala mau baca buku apa sekarang gitu, dia yang ngambil. Jadi nggak pernah Nala minggu ini bab anatomi, minggu ini bab pernapasan, enggak gitu. Karena kan memang belum kewajiban Nala untuk menghafal itu kan. Iya. Yang penting Nala tahu bahwa ada suatu proses namanya belajar gitu. Dan kita juga kan berangkat kerja 5:30 ya. Pagi banget Pagi ya. banget. Terus pulang nyampe rumah jam 6:30, jam 7. Kadang kalau lagi lembur jam 8 lah kalau banyak kerjaan. Nah, kita biasanya karena kebetulan suka kadang bareng ya kita ya. Di jalan pulang kita udah cobain gimana caranya supaya kita moodnya bagus nyampe rumah. Energinya bukan energi sisa gitu Oh kan. ya, itu penting. Betul. Jadi misalnya kita dengar lagu misalnya, atau enggak dengar podcast, atau dengar kajian online misalnya kayak gitu. Jadi di jalan tuh udah bagus tuh moodnya. Jadi nyampe rumah tuh udah full 100% lagi ketemu anak. Jadi anak kan kadang kasihan ya udah menunggu seharian, kita nyampe rumah capek tiba-tiba ke kamar nutup gitu kan. Kasihan banget. Jadi kayak gitu kita usahain hadir penuh, terus walaupun cuma 30 menit itu kita manfaatin ya, karena yang penting berkualitas aja kan. 30 menit berkualitas tuh ngaruh banget, karena biasanya kita cuma punya 30 menit. Kan dari misalnya pulang jam 7, bersih-bersih, jam 7:30 baru bisa makan malam, nemenin Nala, setengah jam tidur kan, jam 9. Jadi gimana caranya setiap hari cuma punya 30 menit gitu. Dan mungkin tadi ada yang aku mau share juga, kayaknya ini menarik, dan kayaknya ini juga nge-shaping Nala jadi yang sekarang. Dulu pas Nala umur 1 tahun sampai umur mau 3 tahun tuh, mbaknya itu kan PP ya Kak. Nah mbaknya itu nggak bisa baca tulis. Jadi emang yang udah agak tua gitu ya. Agak tua gitu, karena kita dulu pas zaman COVID tuh susah banget dapetin SUS. Jadinya itu kayak warga sekitar gitu kan Kak. Nah mbaknya itu karena udah tua, dia nggak bisa bacain buku, itu kita deg-degan banget. Karena itu terus ngasih stimulus penting kan. Untuk ya masa-masa golden age kayaknya harus banyak stimulus suara, cerita-cerita, penambahan vocabulary baru tiap harinya. Akhirnya kita bilang, dan dia juga nggak punya HP. Makanya HP-nya tuh bukan HP yang basic aja yang cuma buat SMS. Akhirnya berarti itu jadi menguntungkan untuk kita karena nggak ada screen time yang berlebihan. Terus yang kedua, kita akhirnya minta ya udah berkegiatan sosial aja, menyapa tetangga, main sama tetangga, main di taman, sehingga dan kalau misalkan nggak bisa baca nggak apa-apa. Yang penting kasih kata-kata baru aja untuk Nala. Jadi misalnya nggak bisa baca buku nggak apa-apa, mungkin belajar warna aja dari buku tersebut. Jadi keluarkan kosakata baru yang formal, kita titipannya kayak gitu. Jadi sama mungkin kerja itu, ya. sama kerja. Jadi menurut kayaknya tuh ngaruh juga sih, nggak overstimulate dari awal. Nah, berarti tadi kan juga 30 menit itu yang penting quality. Nah, biasanya tuh 30 menit child led aja alias Nala. Ya udah terserah Nala mau ngapain atau gimana nih? Biasanya kita bagi-bagi sih 30 menit itu. Dan 30 menit itu kadang bagian aku, kadang bagian ibunya. Tergantung siapa yang ready saat itu, tergantung mana yang lebih relevan, topik yang ingin Nala bawa, dan siapa yang lebih yang siap saat itu gitu kan. Kalau memang ya, dan yang biasanya 10 menit pertama itu tuh kita bakalan bebasin 10-15 sih, bebasin Nala buat pilih topiknya dulu kan. Nanti dia bawa, baru kita ngobrol nih, Nala kita cuma bisa sekian halaman atau satu buku aja, jangan lebih ya. Itu harus komit dulu di awal. Karena kalau kita nggak bilang gitu, dia bakalan bawa buku terus dan nggak tidur-tidur, dan dia nggak disiplin juga kan. Jadi membangun rutinitas secara konsisten tuh penting. Jadi 15 menit. Nah dari 15 menit itu baru kita lanjutin nanya keseharian dan perasaan Nala saat sehari itu apa, ngapain aja, perasaannya gimana, ada yang diceritain apa aja. Pokoknya itu waktunya Nala bercerita apapun. Nah nanti 5 menit di akhir biasanya kita ditutup sama value hidup sih Kak. Wow, Kayak gimana misalnya tuh? Gimana caranya, sebenarnya itu sikap-sikap baik aja sih. Misalnya kalau gimana kamu harus berbagi, harus sabar. Misalnya kalau lagi sama adik jangan berantem, kalau berantem gimana, cara ngajarin adik yang baik gimana, minta tolong sama mbak gimana gitu sih di akhir. Udah itu tidur. Kalau tidur tuh ada batas harus jam berapakah? Kita sih ingin Inginnya sebenarnya itu agak cukup challenging sih memang. Aduh, relate lagi. Iya, Karena apalagi udah bisa ngomong apalagi sekarang. ada 2 anak Kak. Betul. Jadi kadang Iya. Nala udah ngantuk, adanya masih semangat ikutan, pun sebaliknya gitu. Iya. Jadi ya agak challenging memang. Dan buat sekarang kita. adiknya karena 2 tahun lagi suka-sukanya sama buku. Sekali bawa buku tuh buku yang
Little Einstein yang kecil-kecil itu kan Iya, isinya satu set 12. Tiap malam tuh Mau adik diselesain ya. harus diselesaiin. Itu adiknya agak susah tuh. Kalau di stop 2 buku nggak mau, harus 12 series itu. Oh, Jadi iya. Nalanya yang udah ngantuk ikutan bangun. Nah, tapi sekarang kan berarti Nala udah punya adik ya. Ketika sekarang adiknya dipaparkan dengan pelajaran, hal-hal yang menarik, itu apa aja sih takeaways yang diambil ketika membesarkan Nala yang akhirnya diberikan lagi nih ke adiknya supaya adiknya juga punya curiosity dalam belajar. Kalau kita sih tadi ya kayak observasi gitu. Oh, ternyata observasi dan mengenali pola anak seperti apa itu tuh penting. Setelah kita tahu bahwa Nala ternyata tipe belajarnya auditory gitu kan, dominan auditory, kita juga mengamati nih Skyla gimana gitu. Kok tadi Nala tidurnya ditepuk-tepuk, adiknya kalau ya? tidur harus diusap-usap dan harus banyak kontak fisik gitu. Ternyata dia tuh dominan taktis gitu. Nah, dari sana kita juga belajar untuk ngajarin kata-kata. Kalau tadi Nala pakai tonality gitu kan. Nah, adiknya harus pakai gerakan. Kita harus heboh gitu kan. Oh gitu, misalnya gimana nih? Misalnya belajar anatomi deh lagi. Belajar Itu anatomi. gimana kalau pakai gerakan? Harus ada bendanya, harus misalkan kayak saya juga kita kayak harus saya gitu. Iya. Jadi harus Oh, ada gitu. gerakannya Iya. dan dia ngikutin gerakan itu sambil ngomong gitu. Karena emang lebih banyak motorisnya dia gitu. Jadi kita awalnya mikirnya kayaknya anak kedua lebih santai ya gitu. Kita bisa copy paste pola asuh yang awalnya dikasih ke Nala ternyata enggak, beda banget. Enggak sama sekali Enggak, ya. jadi kita lagi belajar lagi nih, lagi Belajar dari mengamatin nol. pola-polanya. Oke, nah itu ada sempet kan kadang kalau kakak ke adik apalagi jaraknya 3 tahun 3 kan tahun. ya. 3 tahun. Itu apakah mereka ada kadang jealous, kakak jealous ke adik atau malah ternyata mereka senang belajar bareng gitu? 70-30 apa 50-50 damai berantem. Apalagi cewek-cewek ya. Cewek-cewek Iya. gitu. Jadi pasti Bisa. ada ya kayak karena kan maksudnya anak kecil juga belum bisa manage emosinya ya. Tapi tinggal gimana kita menempatkan posisi kita sebagai orang tua gitu. Kayak kita juga pokoknya udah ngomong nih, pokoknya kita bagi peran ya, begitu dari hamil tuh, begitu adiknya lahir, apapun yang terjadi jangan sampai Nala tuh merasa kehilangan setelah ada adiknya. Jadi ayah ibunya semua ke adiknya sehingga Nala merasakan tidak ada sosok orang tua buat dia gitu. Jadi kalau aku sibuk sama adiknya, suami saya sama Nala atau sebaliknya kayak gitu. Pokoknya harus dapat kayak gitu. Berantem iya, tapi damai lagi dan kita tuh sering juga ngasih pengertian gitu. Jadi enggak, kan banyak yang disalahin yang besar ya. Kadang orang tuh nggak ngasih tahu yang kecil yang besar buat mengalah. Iya. Gitu kan. Kamu udah gede, kamu harusnya lebih ngalah, udah ngerti, kamu harusnya berbagi dan lain-lain. Nah, kita mencoba untuk tidak seperti itu. Karena mau gimana pun Nala juga harus belajar mempertahankan apa yang dia miliki. Nggak selamanya Nala harus mengalah kan. Karena kalau enggak nanti udah gede dia jadi people pleaser atau apa gitu. Jadi kalau kondisinya Nala pegang mainan duluan, adiknya mau ngerebut, Nala nggak mau ngalah, it's okay. Emang itu lagi fase Nala untuk mempertahankan miliknya. kepemilikannya gitu. Jadi adiknya yang kita bawa kasih mainan lain kayak gitu. Jadi kita atur lah Kak itunya apa namanya tuh dinamika persaudaraan mereka berdua gitu. Nah, tadi aku tuh penasaran ya, kan kunci buat bikin Nala interest sama anatomi dan semuanya itu kan bikin itu fun. Nah, boleh nggak ya Kak diceritakan kalau lagi misalnya bacain buku ke Nala, itu tuh gimana ya? Karena lagi-lagi kan aku juga pengalaman punya toddler gitu usia 1,5 tahun. Kalau kita harus benar-benar menarik perhatian dia. Nah, mungkin ada tips-tips nih supaya bisa engaging. Karena sebenarnya Nala anak visual juga dan auditory, makanya visual itu penting. Jadi kita nyari buku-buku yang menarik dan ada activity di booknya. Nah, di situ tuh baru kita explore dan berimajinasi bersama yuk. Bayangkan kita lagi ada di satu ruangan yang warna merah semua. Misalnya kita lagi belajar lambung nih. Nih di dalam lambung tuh berarti ada apa aja ya? Nih bayangin nih di sana nih ya ada microbiome-nya. Di sini ada cairan asamnya. Dia warna hijau. Kalau nanti kamu mendekat panas loh gitu. Misalnya kayak jadi. Nah, tapi memang challenge-nya adalah kita sebagai orang tuanya
memang harus paham dulu, belajar dulu sebenarnya. Nah, tapi itu juga jangan jadi alasan ketika orang tua yang nggak hafal itu jadi nggak bisa ngajarin, nggak juga. Biasanya kalau ada materi yang nggak siap, dia tiba-tiba ayah ini brain ini tuh kok ada cerebellum itu fungsinya apa sih, kok ukurannya lebih kecil, misalnya kayak gitu. Nggak siap karena nggak belajar juga kan. Nah, lah, jadi emang kita ngajarin kalau nggak tahu itu nggak apa-apa. Jadi ayah nggak tahu, maaf ya, tapi kita explore bareng yuk. Jadinya kita ajarin proses pencarian jawaban yang lebih seru. Nih, Nala di buku ya, ayah coba di Google ya, gitu. Nanti kamu menemukan apa? Oh, sama ya gambarnya, gitu kan. Akhirnya kita nemu jawabannya bareng, gitu sih. Nah, sama yang selanjutnya kita bikin lagu sih Kak. Jadi mau nggak mau kita mendadak jadi komposer. Menjadi komposer ya. Gitu. Itu juga gimana tuh? Tadi kan lagu yang Tulang tuh katanya bikin sama ibu ya. Iya, Itu ibu yang gimana bikin. prosesnya tuh? Dan sejak umur berapa dia bisa? Sejak dia bisa nyanyi ya. Sejak dia, ya, Prosesnya tahun. ya kita kayak dia lagi mempelajari apa gitu kan, dan ya tadi balik lagi yang ada di tubuh dulu deh, karena emang itu dia yang punya gitu kan. Jadi kita coba cari tahu tubuh apa ya yang perlu kita kulik. Misalkan oh tulang, oh jantung, oh gini jantung tuh ada apa aja bagiannya. Itu googling kan Kak. Googling, tanya Google-nya chat. gitu berkali-kali juga sih karena kita takut salah juga Iya, ya. Karena nggak tak khawatirnya nih ada yang meniru juga lagu-lagu ini. Kalau kita bikin lagunya salah, kasihan juga kan nanti yang ini beresiko salah juga. Jadinya kita beberapa kali di Google, nanti aku coba cross check dia yang bikin liriknya kayak gitu-gitu sih. Kerjasama ya. Kerjasama. Habis googling apa aja sih ternyata bagian jantung, bagian ini kita pilih lagu yang emang lagi disukai Nala gitu. Kayak tadi Sue Ora Jamu itu tuh dia baru menghafal lagu itu di sekolah buat tampil. Iya, buat Nah, pentas. kita masukin liriknya ke Sue Ora Jamu itu, dicocok-cocokin lah kayak gitu. Iya, kebetulan Launa lagi suka Abang Tukang Bakso lagunya. Jangan-jangan bisa dijadikan ini ya nanti tips ya. Nah, ini satu hal yang sering jadi pantangan orang tua kan screen time ya. Gitu kan, kalau pas kecil tadi cerita kalau kecil nggak boleh nih screen time. Tapi mulai kapan? Sekarang apakah dikenali screen time berhubung Nala 5 tahun, dan kalau iya mungkin batasannya apa? Nah, itu bagaimana kalau gaya parenting kalian? Screen time ada ya. Ada. Cerita dikit, kita tuh sempet ada di fase no screen time at all, mau ke fase sana, terus kayak tiba-tiba ditegur gitu loh, karena pas kita makan di restoran gitu. Kita makan di restoran Bukan nih. ditegur sih. Ya secara nggak langsung kita melihat Dikasih suatu ilham fenomena. gitu. Iya. Kita lagi di restoran, terus ada ibu sama anaknya SD lah ya. Iya. SD, anaknya ngeluarin laptop terus ngomong, "Mom ya, I want to do my project," katanya gitu. Terus, "Ya silakan kerjakan project kamu." Dia ketik Iya, gitu. ketik-ketik. Kita langsung pandangan yang saling mengerti. Iya, Udah kan? advance gitu ya kan. Iya. Kayak oke gitu, nggak bisa kayaknya anak Gen Alpha kita putus sama sekali dari teknologi, karena dia tuh ada di era teknologi dan ternyata ngerjain tugas, belajar dan lain-lain udah digital gitu kan. Jadi SD kayak kelas 1. kelas 1. Dulu mah kita Iya. baru punya HP yang bisa main Snake ya. Iya. Kita Makanya. kemarin daftarin Nala sekolah SD, salah satunya ada laptop juga sih, ada hari di mana dia harus bawa laptop. Terus jadi kayak oke, nggak mungkin nih kita menerapkan parenting zaman dulu yang nggak screen time at all gitu kan. Oke, akhirnya kita kukuhkan lagi aturan kita dalam screen time. Yang pertama kita batasin Nala boleh nontonnya apa, kemudian berapa lama. Kenapa? Karena biar Nala tuh bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak, daripada kita larang-larang dan dia mengenal dari luar dan tidak diajarkan menggunakan dengan baik itu seperti apa, lebih bahaya kan gitu. Mending kita aja yang ngajarin yang benar tuh gimana. Nah, kemudian Nala juga sering menggunakan aplikasi itu untuk ngerjain soal-soal. Dia suka banget kan ngerjain soal-soal, number tugas-tugas blocks kayak atau gitu. Soal itu maksudnya aplikasi buat soal tuh gimana? Ya kayak ya saya sebut merek ya, Duolingo atau apa gitu. Kan ada soalnya gitu kan, ngisi, ngerjain, tambahan dan gitu tuh dia suka banget gitu. Jadi ya screen time ada, tapi kita ada aturannya. Bahkan kalau kita lagi senggang, lagi ada waktu, kita temenin Nala nonton sambil diskusi gitu. Ih Nala, kenapa ya bisa nangis? Kenapa dia loncat? Kenapa dia bisa seperti itu gitu. Jadi screen time
teknologi itu kita gunakan sebagai alat gitu untuk membantu proses pembelajaran. Itu Gitu sih. ada awalnya dibatasin misalnya usia berapa, maksimal cuma selama ini nih, itu gimana panduannya? Iya, ya biasa ya kita juga nyari tahu dari banyak media sosial, baca jurnal gitu. Oh ya ini 10 menit, ini 15 menit gitu. Iya. Lama-lama kan makin panjang Iya. gitu kan. Iya, iya. Dan Sekarang tergantung 30 menit sih kayaknya. Tapi 30 menit kadang kita alarm dulu setiap 15 menit supaya jadi reminder bahwa dia itu tuh punya limitation Oh, waktunya. sehari 30 menit aja. Iya, kadang dia cicil sih. Kadang sekaligus bisa, kadang dia cicil 15 menit, 15 menit. Terus biasanya di YouTube Kids-nya kita udah filter juga. Bukan filter sih, kita udah ngomong kenalan, cuma boleh 5 tayangan yang boleh kamu tonton. Kamu nggak boleh melanggar, kalau melanggar kamu nggak bisa dapetin screen time lagi. Jadi dia udah tahu 5 Konsekuensi. acara apa aja yang harus dia tonton dan sisanya nggak boleh. Dan Gitu. itu total 30 menit ya. 30 menit. Oke. Tapi biasanya kan kadang kalau anak kadang bentar aja ya, itu pas udah selesai ya, itu bisa nangis. Iya, itu itu pernah jadi- nggak ngalamin? Terus pernah banget. caranya gimana? Pernah banget. dulu ya. Dulu. Sekalinya kayak expose walaupun nggak sengaja bentar aja langsung tantrum. Biasanya kita langsung tawarin hal yang lagi dia suka juga Oh, gitu sih iya. Kak, gitu. Nala misalkan lagi suka menggambar kemarin tuh gitu kan. Menggambar ya udah gitu. Nah, ini udah ya habis ini kita menggambar yuk yang seru gitu, Iya. menggambar gitu. Oh, jadi langsung dialihkan sama kegiatan Dialihkan. lain ya. Mm. Oke, nah next aku pengen tanya nih ada pertanyaan dari audience nih. Dari akun Anggreni Anissa. Assalamualaikum Kak, seperti yang kami tahu kan Nala alhamdulillah sudah hafal 20 bab anatomi. Ini juga harus aku tanyakan nih. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kakak memulai menentukan dan menyusun bab apa saja yang akan diajarkan ke Nala? Itu dulu kali ya. Iya, itu gimana? Iya. Aku flashback dulu ya. Ini juga konten yang aku lihat kan. Nala hafal 20 bab anatomi. Bentar. Itu ceritanya gimana dan tadi ya gimana cara menentukan dan menyusun bab apa saja yang di Iya, sebenarnya itu konten lucu-lucuan aja sih Kak. Tapi kalau ngomongin 20 bab kayaknya memang pas kita cek itu hampir ternyata baru realize juga lihat daftar isi, kok Nala udah semua ya? udah tahu gitu ya. Udah tahu semua ya. Terus kita lihat skin, dari mulai dulu nih skin, oh udah pernah kita bikinin lagunya juga. Rambut udah pernah kita bikin lagunya. Mata udah ada, telinga udah ada. Semua sampai uterus juga ada kan. Sampai titik nadi juga udah ada. Jantung semua udah, kardiovaskular udah. Pas dilihat udah semua ya udah. Kita akhirnya bisa memutuskan, oh Nala, kamu udah selesai 20 bab ini gitu. Nah, kalau untuk menyusunnya biasanya kita melihat dari apa yang bisa Nala lihat dan rasakan dulu gitu. iya. Karena kan dulu awal-awal pencernaan itu tuh bisa Nala rasakan kan. Betul. Dia tuh Makan tahu ya. bahwa makan Mm-mm. masuk ke mulut terus kemana makanannya gitu. Nah, mulai dari sana sih gitu. Terus kayak jantung kita juga bisa merasakan kan detak jantung gitu. Coba Nala pegang dadanya di sini ada enggak kayak gitu. Jadi hal-hal yang bisa dia rasakan itu kita kasih tahu. Terus hal yang bisa dia lihat kulit itu kan bisa dia lihat gitu. Mata kita punya lagu anatomi mata itu bisa dia lihat gitu. Jadi dari yang terlihat dan dirasakan dulu gitu. Sama ini juga sih, kalau dia lagi makan nggak mau ditelan, ayo cobain nanti ada gerakan peristaltik loh. Jadi dia langsung telan nyobain gitu. Jadi beneran jadi belajar Bener-bener. juga. Oh, berat banget ya Kamu tahu pembahasannya nggak ya. ngerasain gitu kan? Kalau misalkan kerongkongan kamu tuh bekerja, trakea, laringnya juga bekerja, coba rasain gitu sih. Ini luar biasa ya, orang tua juga belajar lagi nggak sih? Belajar Karena lagi. itu pelajaran zaman dulu Iya. kan. Oke, nah itu caranya ya berarti. Nah kedua nih, bagaimana cara mengenalkan kepada anak sedari dini pelajaran-pelajaran seperti kimia, fisika. Tadi kan hafal Iya. juga ini kan tabel periodik, terus ini juga kimia banget ya. Itu gimana cara memperkenalkannya biar menarik, Biar apalagi menarik, kan karena iya. buat kita ya, oh ini boring nih. Iya. Tadi sih kuncinya, tadi kita targetnya pokoknya bukan bikin Nala jadi anak pintar dulu, tapi jadi anak yang super curious. Kita pokoknya sebagai orang tua nggak boleh ngasih respon yang ngasal. Pokoknya harus excited mungkin, menempatkan dia menjadi partner terbaik kita. Kita juga harus menempatkan diri jadi partner terbaiknya Nala gitu sih. Pokoknya apapun yang Nala tanyain, kita harus kasih jawaban dengan fun gitu kan.
emang harus mikir sih Kak, harus mikir visualnya apa ya yang bagus gitu kan. Cara penyampaiannya gimana yang menarik. Jadi tadi kan kalau kita tuh karena Laudia udah deh pasti nyanyi itu udah suatu kepastian, penggunaan tonality juga kayak tadi misalnya bukan Nala ini kardiovaskular, bukan kayak gitu, kardiovaskular. Ya ada nadanya. Ada nada, ada penekanan, dia bakal langsung remind, langsung nempel, dan dia akan, kalau dia tertarik, dia akan bawa itu ke meja makan gitu loh buat ngobrol, karena saking tertariknya. Kalau misalkan dia nggak menarik, kita tuh nggak pernah maksain. Nah ini tentang kardiovaskular, dia diem, nggak excited, mata nggak berbinar, nggak ngeliatin bahwa dia itu tuh suka tengah materinya, kita nggak paksain, pindah lagi yang dia mau gitu sih. Nah dari sini tuh jadi kita tuh lebih belajar minat anak sih Kak. Jadi untuk menarik anak kita harus tahu dia tuh tertarik apa gitu. Makanya di awal kita tuh explore dulu. Semuanya sih kita explore sebenarnya. Explore dulu, Expose ya. nggak yang langsung Nala anatomi ya enggak gitu. Enggak sih. Waktu awal anatomi juga selain tadi yang metamorfosis, kita tuh suka beli buku. Kalau satu series kan banyak bidang ya gitu kan, beli buku berbagai bidang, terus Nala pelajari semua, dan di suatu waktu saat kita minta, iya silakan Nala mau ngambil buku apa buat belajar, dia selama beberapa hari ngambil anatomi terus. Jadi di observe dulu ya. Di observe, kita kasih kebebasan explore. Setelah dia menunjukkan minat pada bidang tertentu, kita exploit, kita perdalam gitu. Oke, anatomi, science, baru kita coba cabang science lainnya, kita coba kimia, ternyata dia suka, kita coba ini suka gitu. Jadi enggak yang langsung, Nala ini kimia, Nala ini fisika gitu, enggak. Ya, apalagi kadang kalau sosial media pressure nih, anakku juga harus bisa. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah kita mengejar momentum curiosity-nya. Jadi ketika dia udah mulai ada patternnya, curious, itu momentum penting. Karena yang kita lihat tuh dia spark curiosity-nya tuh yang harus kita pelajari. Ada titik-titik curiosity yang memang harus kita observe. Kalau kita tuh bisa ngelihat Nala matanya berbinar tuh beda banget kalau lagi ngomongin sesuatu. Terus Nala kelihatan kalau ngomongin topik tertentu dia ngerasa lebih persisten. Terus kelihatan banget kalau kita ngobrolin hal sesuatu yang kurang dia sukai, dia tuh nggak mau involve. Jadi titik-titik curiosity itu tuh kita harus tahu kapan Nala itu bertanya lebih banyak, kapan Nala merasa ragu, kapan Nala nggak tertarik sama sekali. Itu sign-sign yang menurut kita sih penting banget untuk dipelajari, karena jangan sampai kita ngasih materi yang memang mengorbankan well-beingnya gitu sih. Jangan sampai kayak overstimulus karena kita terlalu memaksain, akhirnya dia capek. Karena kan anak tantrum tuh gara-gara capek ya. Bukan dia nakal. Terus anak nggak fokus bukan berarti dia, mungkin dia butuh jeda aja, kayak gitu-gitu tuh harus diperhatiin sih. Atau nggak tertarik ya. Nggak tertarik bisa sama jadi. sekali bisa. Berarti tuh kalau yang aku tangkap juga di awal kita sebagai orang tua harus tadi kan kasih banyak opsi dulu ya. Ada anatomi, ada mungkin buku-buku Ada topik planet, lain, Ada mesin, planet, dinosaur, itu kita kasih semua gitu. sih. Dikasih dulu. Itu pun dia bisa memilih buku tuh sedini mungkin ya. Kayaknya kelihatan patternnya ya. Sebenarnya kita ngajak jalan-jalan Kak, semenjak Nala bisa jalan, kita ajak ke toko buku terus tiap minggu. Jadi nggak pernah ini beli. habitnya. Iya, dia nggak pernah, jarang beli sih. Tapi kan nggak selalu beli ya Kak. Jadi suka ada buku-buku sampel yang udah dibuka ya. Nah biasanya kita ajak dia ke corner itu, terus dia buka-buka sampai duduk. Nala udah belum, ada yang tertarik, ada misalnya beli. Kalau nggak tertarik nggak beli gitu. Terus minggu depannya kesana lagi, explore lagi gitu sih. Sering banget. Berarti itu ya habitnya dibawa ke toko buku biar tadi bisa Explore milih-milih dulu. juga ya. Explore dulu aja, dia nggak. Salah-salah strategi biar nggak kita beliin dulu ya. Bener-bener. Terus tadi kan aku udah bisa ngobrol sama Nala dalam bahasa Inggris dan fluent banget dari segi pronunciation juga ya. Nah itu apakah dari awal ayah dan ibu tuh menerapkan bilingual atau gimana? Atau satu bahasa dulu terus switch atau gimana sih cara mengajarkan anak bahasa asing? Satu bahasa dulu pas lahir ya. Karena tadi kita kan menghindari overstimulus gitu kan. Takutnya dia bingung banyak bahasa gitu. Baru setelah dia lancar ngomong, kosakatanya banyak, baru kita mengenalkan bahasa Inggris gitu kan. Mulai dari buku-bukunya dia bahasa Inggris, kemudian ayahnya lebih banyak ngomong bahasa Inggris, Jadi kita saya bahasa nggak Indonesia. dua-duanya bahasa Inggris sih Kak. Jadi
Jadi lebih ke aku yang banyak ngobrol sama Mama Nala pakai bahasa Inggris, ibunya pakai bahasa Indonesia. Karena dia di sekolahnya udah full Inggris bahasa ya. Inggris dari nursery, jadinya ya sih 80 bahasa Inggris, 20 Mandarin. Oh, Nggak ada Mandarin juga di ada nursery-nya sekarang. ya. Jadi kita bagi-bagi supaya Nala nggak bingung kapan ngomong bahasa Inggris sama ibu, sama ayahnya. Jadi dia nggak ngerasa, kan kalau misalkan ada ayahnya dia punya partner yang ngerasa punya partner aman, ya udah deh sama ayah bahasa Inggris, sama ibunya bahasa Indonesia. Dan waktu itu kayaknya umur 2 tahunan sih. Kita assess dulu kayaknya Nala udah siap belum. Itu agak panjang juga diskusinya. Udah waktunya belum ya Nala ngomong bahasa Inggris. Pas kita lihat, oh kayaknya bahasa Indonesia udah lancar banget nih. Yaudah deh kita putusin untuk belajar vocab satu persatu kayak gitu. Oke, ngajarinnya gimana tuh memperkenalkan vocabnya? Apakah langsung diajak Flashcards ngobrol? sih banyaknya. Oh, Jarang kayaknya awal-awal nggak pernah langsung ngobrol sih Kak. Jadi emang vocabularisnya satu-satu dari flashcard, dari buku, dan nggak langsung ngomongin full bahasa Inggris, cuma kita keyword-keywordnya aja dan di repeat terus gitu sih. Tadi kan sempat bilang juga ya, selain belajar sebenarnya Nala tuh juga diajarin sikap-sikap baik gitu ya. Mungkin itu kayak kalau anak-anak dari toddler kan mengenal emosi dan mereka kan juga masih belajar ya regulasi emosinya. Boleh diceritain nggak gimana sih cara orang tua Nala tuh mengajarkan sikap-sikap baik itu? Nah, sikap baik itu biasanya dimulai dari kita kayak tadi ya, mengenal emosi dulu gitu. Itu emosi yang baik untuk diungkapkan atau emosi yang tidak baik untuk diungkapkan. Itu. Tapi jauh sebelumnya juga kita kayak harus tahu itu tuh emosinya apa. Dan cara paling gampang untuk mengetahui itu emosinya apa, kita perlu nama untuk emosi tersebut gitu. Jadi anak bisa ngomong aku emosi apa gitu. Jadi pas Nala lagi misalkan lagi tantrum atau apa karena sesuatu gitu kan, kita biarin dulu dia baru reda, terus Nala apa sih sebenarnya yang kamu rasakan gitu kan, kamu tuh kenapa seperti itu, soalnya Nala nggak tahu harus gini, kita kasih nama, itu bingung Nala namanya gitu kan. Nah after dia understanding, kita kasih tahu kalau bingung tuh sebaiknya ngapain ya Nala gitu, apakah harus nangis seperti itu katanya gitu. Kalau bingung Nala bisa minta tolong sama ibu sama ayah, bilang tolong kayak gitu. Jadi setelah mengenali emosi, kita kasih tahu cara menanggapinya dengan baik kayak gitu. Atau kadang kita balikin juga gitu. Misalkan dia lagi nggak mau ngomong, kadang kan pernah ya cuma gitu kan gitu. Ya saya emang agak iseng, saya bales aja kayak gitu. Jadi pas Nala ngomong gitu kan. Setelah itu kita bahas gimana Nala ngerti nggak ibu ngomong kayak gitu gitu. Kira-kira ibu ngerti nggak kalau Nala kayak gitu gitu. Jadi ini ya gitu, ngomong ya kan Nala udah bisa ngomong, biar ibu ngerti Nala ngomong yang baik, yang benar gitu. Jadi ya tadi kenali, kemudian kita kasih tahu gimana baiknya, sama kalau memang bisa disimulasikan biarin dia ngerasain sendiri. Ini gitu. tips nih ya untuk menghadapi toddler, dapat hacksnya. Kalau misalnya tadi kan mengenal sikap-sikap baik gitu ya, kalau untuk mengajarkan agama itu gimana ya? Kalau tadi kan cerita sekilas sudah les ngaji ya, tapi sebelum itu lebih seperti apa sih memperkenalkannya dari rumah? Ya kalau misalkan agama, karena tadi ya kita tuh baru pulang malam gitu, akhirnya kita panggil guru ngaji ke rumah untuk ngajarin Nala. Kadang kita bahas juga sebelum tidur. Sama ya karena anak tuh ya memang agak sulit dikenalkan suatu yang abstrak, jadi kita mencoba untuk memvisualisasikannya gitu sih. Kayak misalkan paling gampang tuh kayak sesuatu di balik ini gitu lah Kak. Kamu bisa lihat nggak sesuatu di balik ini? Enggak. Tapi ada nggak sih barang di balik ini? Ada. Gitu juga sama Allah. Kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi itu tuh keberadaannya tuh ada gitu. Kita juga selalu ngajarin dia bersyukur. Ya Allah makasih ya, kita masih bisa bernafas, masih bisa makan. Walaupun Nala belum amit-amit gitu kan, tidak merasakan tidak bernapas gimana, tidak bisa makan gimana, tapi tetap kita ajarin bahwa itu tuh patut disyukuri. Gitu Dan sih. kalau habis sholat biasanya karena udah hafal banget doa habis sholat, karena pakai bahasa Indonesia juga kalau untuk Nala, jadi kadang dia mau memimpin juga. Jadi supaya dia lebih merasakan kedekatan aja sih sebenarnya, karena dia nggak hanya meminta sama kita, tapi meminta ke Allah juga. Jadi coba Nala rasain perasaan spiritualnya, kondisi
apa yang kamu rasakan ketika kamu mengucap syukur, membaca doa gitu sih. Oke. Dan kalau doa-doa yang doa makan, bangun tidur, sebelum tidur, masuk toilet, nah itu emang udah kita ajarin sih. Habit ya. Habit sih kalau itu. Oke, keren banget sih Baru ini praktis. ngobrol kupas tuntas karena pasti banyak banget orang tua di luar sana yang pengen stimulasi anaknya tapi tuh bingung kan mulai dari mana, dan Iya. di sini kayaknya aku nangkepnya benar-benar bukan ya tadi kita mendrill anak dengan banyak info, tapi tadi gimana membuat itu menjadi engaging. Iya. Nah, mungkin ini sambil kita menuju ke akhir-akhir ya. Apa sih harapan ayah dan ibu untuk Nala ke depannya gitu? Apa yang values apa yang ingin diinstil, dan ya mungkin pesan-pesannya untuk Nala nanti. Ya, jadi kalau dari aku harapannya semoga Nala dan Sky gitu kan tetap mau belajar gitu. Jadi kayak belajar itu kan proses seumur hidup gitu. Jadi jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang udah dimiliki saat ini gitu. Makanya kita juga menunjukkan bahwa udah jadi orang tua juga kita belajar gitu kan. Bener Makanya pas lagi. Nala nanya kita nggak tahu, oke, yuk kita belajar bareng cari jawabannya gitu. Jadi teruslah belajar gitu. Dan kalau harapannya semoga nanti pasti kamu ketawa, semoga selamat dunia akhirat gitu Walaupun kan. ketawa, Karena amin. karena ya mau gimana pun anak sukses, kadang memang sesukses-suksesnya anak ya belum tentu bisa selamat di dunia dan di akhirat gitu kan. Nah, gimana caranya dia biar bisa semangat selamat dunia akhirat? Ya kita akan bekali dia nggak hanya dengan ilmu dunia tapi ilmu akhirat. Iya. Semoga dia juga bisa lebih bermanfaat bagi orang, nggak pinter buat diri sendiri tapi Iya. ilmunya bisa bermanfaat bagi orang, kayak gitu sih. Jadi itu sih harapan terbesar aku buat Iya, Nala dan adiknya. dan tetaplah jadi anak yang curious, berbaik hati sama orang, karena dunia itu tuh pasti berubah terus. Betul. Dan aku yakin orang yang bisa mencari jalan keluar tuh adalah orang yang curious sih. Gitu. Jadi semoga Nala dan Sky tetap jadi orang yang pembelajar gitu. Dan ngasih impact lah ya, ngasih manfaat ilmunya ke orang-orang. Yes, amin. Amin. Ya keren. Dengan bimbingan orang tuanya seperti ini sih, aku yakin ya Nala bisa menjadi seseorang yang gak hanya sukses ya, insya Allah dunia akhirat, tapi bisa manfaat buat orang lain. Oke, makasih banyak Ayah dan Ibu Nala udah sharing nih pengalamannya. Pastinya ini aku aja ya sebagai anak toddler tuh belajar banyak, dan mudah-mudahan nih bisa udah take notes-nya nih bisa dipraktekin ya. Dan pastinya mama papa di luar sana juga merasakan nih manfaat atau insight-insight dari conversations bareng ayah dan ibu. Jadi kalau ada insights atau ada comments boleh nih tag ke Instagram kita ya. Jadi itu aja dari episode Boss Mama kali ini, and I'll see you guys on the next episode. Bye.